di mall itu banyak tempat bermain nih. Kadang kita lihat, bisnis ini rame ya. Kayaknya kok cuan ya. Bikinnya di mana? Nah, itu orang-orang bingung. Belinya di mana nih? Mau bikinnya di mana? Boleh. Nih, cara kita. Ada kisah sukses dari teman kita ya, di Padang. Awalnya dia buka rumah makan Padang sama toko oleh-oleh. Karena toko oleh-olehnya nggak jalan, dia ganti yang oleh-olehnya jadi playground nih. Ketika udah buka, dia invest kira-kira 500 juta. Dalam sebulan dia bisa dapat omset 500 juta. Dan langsung impor ya? Enggak semua impor. Enggak semua impor. Enggak semua impor. Karena kita udah produksi di Indonesia. Oh, produksi sendiri? Oke, mantap ya. Kita punya SKDN loh. Kita satu-satunya perusahaan playground yang punya SNI sama TKDN. Kayak aku bilang, inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya. Terutama waktu awal-awal bangun playground itu inspirasi saya justru dari anak saya. Bu Erlina, selamat datang. Sobat Kang Ridwan akhirnya datang juga. Teman saya ini, kita nih satu komplek perumahan dan beliau juga yang kita sempat diskusi di awal-awal sebelum saya buat podcast ya. Oke, siapa Bu Erlina? Bu Erlina ini beliau itu adalah pengusaha ya, pengusaha ibu rumah tangga yang usahanya tuh di bidang playground. Nah, bisa ceritain sih playground kayak gimana, Berlina? Sebelumnya ya, saya mau ceritain, pernahkah teman-teman semua ya, ketika di taman-taman DKI seperti Taman Menteng, gitu loh, ada beberapa di taman-taman sekitar Jakarta, salah satunya ada tempat bermainnya, ada pelosotannya, itu adalah produk dari Happy Play Indonesia. Wih, mantap. Oke, perkenalkan saya Erlina dari Happy Play Indonesia. Ya, bergerak di bidang permainan anak-anak. Kita melayani dari desain, produksi, bahkan sampai produksi, instalasi, sampai maintenance. Ketika ada kerusakan apa, kita juga bisa handle. Berarti one stop service ya ini ya? One stop service. Sampai instalasi, maintenance, sampai mau upgrade. Misalnya playgroundnya udah bosen nih, mau di-upgrade ke next level lah, maksudnya tambahan itu bisa. Tapi yang lama dijual? Enggak, tinggal upgrade. Oh, di-upgrade, ditambah? Ditambah. Tambah fitur berarti? Iya, tambah fitur. Oke. Jadi Bu Erlina ini fokus di yang playground ya? Jadi playground tadi ngomongin ada yang di taman-taman. Terus kan mau di taman outdoor ataupun indoor juga bisa ya? Iya. Bagi teman, apalagi ini udah mau liburan ya, sering kita lihat deh di mall, itu banyak tempat bermain nih. Kadang kita lihat, bisnis ini rame ya. Kayaknya kok cuan ya. Bikinnya di mana? Nah, itu orang-orang bingung. Belinya di mana nih? Mau bikinnya di mana? Boleh. Nih, cara kita. Kalau mau cari di mana websitenya? Sini. Happy Play. Happy Play Indonesia. Oke, nanti kita munculin ya Happy Play Indonesia ya. Oke, sip. Jadi Bu Erlina ini bisnis tentang playground. Jadi kan playground ini kan ada yang outdoor ya. Outdoor tuh kayak di taman-taman. Outdoor di taman-taman. Punya pemerintah. Atau mungkin sekarang juga lagi viral juga. Bukan hanya outdoor, biasa kan orang berprinsip tempat bermain itu harus di mall. Bahkan sekarang beberapa tahun ini, bahkan sejak COVID ya, itu kita banyak buka di ruko, 2 ruko, 3 ruko. Oh, di ruko-ruko juga bahkan sengaja? Bahkan di kayak pergudangan gitu loh. Oke. Pergudangan udah bahkan lebih murah secara operasional, kadang punya tempat sendiri. Ada kisah sukses dari teman kita ya, di Padang. Awalnya dia buka rumah makan Padang sama toko oleh-oleh. Karena toko oleh-olehnya nggak jalan, dia ganti yang oleh-olehnya jadi playground nih. Ketika udah buka, dia invest kira-kira 500 juta. Dalam sebulan dia bisa dapat omset 500 juta. Enak nggak? Buset. BHP langsung dong? Iya. Kan jasa kan untungnya gede kan? Lumayan. Dan kalau di makanan masih ada HPP makanan, operasional. Ini langsung berarti balik modal investasinya loh. Iya, balik modal investasi di bulan. Itu kisah nyata. Oh, bisa seperti itu ya? Artinya
potensinya kalau sekarang kan orang sering traveling, nyari experience. Kalau yang saya lihat itu ada playground yang pakai apa rainbow slide kayak Ya, gitu. Itu rainbow juga slide dibikin kita kan? ada. Misalnya kita nampak ada tempat wisata nih, ada rainbow slide, ada mungkin roller coaster yang pakai jalan. Oke. Produk-produk outdoor playground, ada swing, ada apalah banyak banget. Itu nanti bisa. Ya, semua bisa custom. Oke. Apapun yang pokoknya tentang mainan kita punya. Oke. Bahkan mau special request desain yang belum pernah ada di pasaran, kita bisa. Oke. Karena kita custom. Oke, mantap ya. Dan langsung impor ya? Enggak semua impor. Enggak semua impor. Enggak semua impor. Karena kita udah produksi di Indonesia. Oh, produksi sendiri? Oke, mantap ya. Kita punya SKDN loh. Oh, yang TKDN itu ya? TKDN kita udah. Kita satu-satunya perusahaan playground yang punya SNI sama TKDN. Oke, mantap. Soalnya salah satu masuk ke proyek ya, seperti BUMN sama itu bisa masuk. Pemerintahan itu kan perlu ada komponen dalam negeri ya. Iya, Nah, mereka survei ke pabriknya kita. Oke. Nah, ini ceritanya kok bisa punya bisnis playground? Awalnya gimana? Apa emang masa kecil kurang bagi ya? Nah, kayak aku bilang, inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya. Aku bilang, terutama waktu awal-awal bangun playground itu inspirasi saya justru dari anak saya yang pertama. Oh, berarti setelah nikah bisnis ini dimulai? Iya, setelah nikah, biasalah galau, kurang punya uang juga, lagi bingung juga mau bisnis apa nih gitu loh. Dan uang masih pas-pasan ya. Saat itu suami saya masih kerjanya sebagai kayak agent properti, broker gitu loh. Hari ini makan misalnya sapi lah, besoknya makan ikan teri, besoknya cuman air putih gitu. Iya. Maksudnya nggak konsisten, apalagi agent kan. Akhirnya kita perlu punya bisnis. Jadi akhirnya saat itu masih di Medan. Oh, awalnya di Medan. Oke. Masih di Medan, masih galau kita mau punya bisnis apa, ya kita jalan-jalan ke Jakarta. Saat itu di Medan belum ada punya playground, belum banyak lah, belum ada. Jadi kita jalan ke Jakarta, lihat anak saya tuh seneng banget main playground. Sampai bisa seharian gitu loh. Iya. Nggak mau pergi kan kalau anak kecil. Jadi kita pulang ke Medan nyari tempat dan akhirnya ketemu satu tempat di outlet pertama kita itu di Sun Plaza. Oh, berarti Sun Plaza ya, saya tahu di Medan. Jadi awalnya usaha playground dulu? Iya. Sebelum jualan playgroundnya? Iya. Oke. Jadi saat itu di Sun Plaza juga, ya manusia bisa berencana. Ya, udah optimis nih, udah totalitas uang tabungan dikeluarin semua lah, semua modal lah pokoknya, sampai pinjam sana sini juga kan. Dan yakin nih gitu loh bakalan jalan gitu kan. Dan kita buka playground, udah sewa tempat, peralatannya itu dari awal karena kita modalnya pas-pasan, jadi udah memang pakai bengkel biasa aja gitu, bikin sendiri. Oh, playgroundnya bukan beli yang kayak gimana, bikin sendiri? Bikin sendiri. Oke. Bikin sendiri, ya seadanya lah dengan pokoknya udah niru. Oh, kayak begini kayak kita bisa buat sendiri deh. Ya buat sendiri. Ya biasa sebulan pertama itu ramai. Seminggu kemudian gitu loh, tiba-tiba ada musibah di mallnya. Di mallnya? Di tempat playgroundnya? Bukan di tempat playgroundnya, di mallnya. Waduh. Kalau playground kita nggak ada, saya udah jaga keamanan. Oke. Itu salah satu prinsip FPP adalah aman dulu buat anak-anak. Oke. Jadi ada musibah sehingga menyebabkan mallnya nggak ada traffic. Waduh, repot dong. Pusing kan, sakit kepala. Udah nggak ada. Ini pikirnya dari omset ini bisa bayar sewa, bayar gaji gitu loh. Ternyata ya ampun nggak ada traffic. Tapi di situ saya belajar ya. Di situ saya akhirnya daripada kita duduk nih nggak ada traffic, nggak ada orang nunggu, istilahnya daripada nunggu, akhirnya kita jalan ke sekolah-sekolah dengan bagi voucher
Saya cetak hampir 20.000 voucher bagi ke sekolah-sekolah. Oh, sengaja buat datangin traffic Iya. ke playground. Gratis. Nah, vouchernya gratis? Iya, main ke tempat kita gratis lah. Misalnya setengah jam gitu loh. Yang datang ada nggak? Ada harusnya. Enggak. Harusnya ada ya. Harusnya nggak ada yang datang. Oke, Karena terus terang itu musibah yang cukup gempar di mall di Kota Medan saat itu. Oke, Ada nggak bisa spill lah ya apa ya? Ada yang inilah. Bundir. Iya, saat iya. Oh. Dan cukup gempar di mana-mana gitu. Oke. Saya nebak aja sih gitu ya. Jadi tiba-tiba traffic sepi dan ke dampak Walaupun kamu langsung. bagi voucher gratis itu juga nggak ada yang mau datang. Ya karena isunya itu kan, isunya itu. Oke, terus ngapain? Akhirnya Jadinya ya daripada kan ini lagi putar otak nih. daripada kita stres gitu loh, nggak ada traffic. Saya bilang next kayaknya saya yang lompat nih, saya bilang sama ini gitu loh, keluarga kan gitu loh. Kayaknya next saya yang lompat bukannya. Jadi akhirnya jalan ke sekolah-sekolah. Ngapain? Bagiin voucher gratis. Oke, kan nggak berhasil. Vouchernya nggak berhasil, tapi makanya saya ingin berbagi sama teman-teman. Ketika kita berusaha untuk menjalani apapun, selalu dibuka jalan. Oke. Saya dapat keajaiban bahwa ada orderan sekolah yang ingin bikin playground. Saya ingin punya playground seperti begini, bisa nggak kamu supply? Oh, itu awalnya. Iya. Kenapa bisnis jualan playground? Oke. Nah, di situ juga dibuka jalan kan. Di situ ada sekolah kayak Primon School, Sandra Kesuma di Medan, ada Stomo, pernah ngambil produk kita. Oke, itu rintisan awal. Iya. Awal banget. Oke, terus ternyata kebutuhannya besar. Ujungnya jualan itu. Belum, itu saat itu saya fokusnya masih manusia punya impian ya. Impiannya masih develop playground. Oh, masih develop bisnis si playgroundnya itu. Iya, fokusnya itu. Saat itu. Oke, terus kenapa sekarang jadi berubah jadi bisnis? Ini Happy Play nama yang dulu atau memang Happy Play khusus yang Dari dulu namanya Happy Play. yang buat playground itu namanya udah Happy Play. Namanya artinya taman bermain yang berbahagia. Ya, selain anak inspirasinya kalau gue bilang kan, dari anak suka bermain itu pada saya pulang gitu loh, pulang dari Jakarta lah. Bahkan itu kayak dapat kayak doa gitu loh. Tiba-tiba malam tengah malam bangun gitu loh. Kayak biasa ya kalau doa kayak subuh gitu loh. Tiba-tiba ya nangis aja dan kayaknya merasa di sinilah jalan hidup kita. Di sini gitu. Momennya dapat langsung. Jadi saya merasa saat itu dikasih petunjuk impiannya ya buka tempat bermain. Oh, masih tempat bermain masih. Itunya. Sampai akhirnya beberapa tahun itu udah terlewati kan. Fokus saya buka outlet sampai kita punya 5 outlet. Oh, di Medan. Karena memang masih pengen bikin playground. Kita buka franchise juga walaupun di Jakarta ya. Karena saat itu brand kita masih kecil, belum ada yang kenal. Mereka mau pakai brand mereka sendiri, kita juga provide gitu loh. Udah bikin website juga kan. Sampai ya kepentok gitu, nggak dikasih sewa lagi. Politik mall banyak lah. Kadang mereka brand-brand gede mau masuk, brand kecil disingkirkan. Gitu. Mungkin banyak teman-teman yang bergerak di mall pasti tahu ya kayak gitulah. Mengalami mengalami yang kayak gitu. Ketika brand kecil kayak nggak dianggap remeh, saat itu kan kita memang brandnya belum dikenal, gitu loh, dianggap remeh dan nggak dikasih tempat untuk perpanjang. Oke, di situ mulai menemukan problem lain. Problem lain yang akhirnya ya tinggal beberapa tempat, 1-2 tempat yang secara cost dan operasional nggak nutup. Oke, udah mulai kayak gitu ya kondisi bisnisnya saat itu. Dan saat itu juga sampai saya ngomong sama tim saya nggak sanggup lagi, gitu gaji. loh, termasuk gaji. Itu sempat nangis juga ya. Melepaskan yang kita udah bangun hampir 10 tahun loh. Oh, itu sampai 10 tahun prosesnya itu? Prosesnya. Untuk bisa jadi 5 outlet. Sampai saya doa, kok orang bilang, kok doa Esther gitulah yang 3 hari ini. Dapatnya doanya gini, apa yang dikasih Tuhan ya? Saya masa kayak protes gitu, loh, tapi bisnis ini dari kamu.
aha momennya gitu. Kenapa kamu kasih cobaan berat kayak gitu ya, diambil lagi gitu. Tapi ada satu orang yang ngomong, apapun yang dikasih Tuhan mau kapan aja bisa diambil. Saya belajar untuk melepas apapun itu. Ketika saya lepas, saya bilang sama tim, saya nggak sanggup lagi, ya, nggak sanggup lagi untuk melanjutkan ini. Mungkin ya biasalah, serah terima apa. Di saat itu juga tiba-tiba dikontak, saya dapat proyek dari Jakarta. Oke, untuk membuat playground. Senilai, bahkan itu nilai yang paling tinggi yang pernah saya jual ya playgroundnya, 1,5 M. 1,5 M. Padahal bisnis aslinya lagi kolaps, bisa dibilang seperti itu. Aku bilang saya hidup ini, saya kalau kalian tanya saya deckingan saya apa, deckingan saya itu ya ini yang di atas gitu loh. Orang bilang orang bilang privilege itu nyata nggak? Privilege itu nyata dengan bantuan yang di atas. Tidak ada hal yang mustahil kalau saya bilang. Artinya pada saat kondisi lagi terpuruk, ternyata tiba-tiba dapat orderan entah dari mana ya sumbernya gitu. Oke. Nah, berarti dari situ? Dari situ langsung suami saya ini ke Jakarta, bangun proyek itu sambil jalan. Ya udah, kalau rumah saya bener-bener bisa jual, kan kita mau jual. Inilah ya banyak utang juga, jujur ya. Saat itu ya banyak utang juga apa kan. Kalau bisa terjual, saya pindah. Dan saat itu juga nggak lama langsung ada yang beli. Oh, yang di Medan. Jadi kita benar-benar cut loss. Oh, pokoknya yang penting cepet-cepet pindah, hutang segera diberesin sedapatnya. Bayar hutang semua, beresin, pindah, memulai dari nol lagi. Mulai dari nol di daerah Jakarta. Karena tepatnya di sini, kota wisata. Oh, di sini. Soalnya kenapa di sini ya? Karena kan di pinggiran harganya lebih murah. Betul, bahkan betul. Sewa gudang pertama saya itu 30 juta. Iya. Yang di Raya Narogong sana loh. Ya pokoknya udah yang bobrok-bobrok gitu loh. Cari ruko yang sepi daerahnya. Sepi. Yang udah agak jelek-jelek, kayaknya udah lama nggak laku gitu. Dapat lah itu. Udah dapat gitu loh. Tapi 1 tahun kemudian saya udah bisa sewa gudang di kota wisata. Itu aja masih ini sama yang sewa. Aku bilang saya nggak punya dana untuk nyewa gudang karena gini. Ketika gudang saya jelek, banyak peluang di Jakarta yang terlewatkan gitu loh. Udah mau dapat proyek 1M 2M gagal karena lihat gudang saya itu nggak proper gitu. Nggak dipercaya lah bisa dibilang. Loss gitu aja kan. Akhirnya saya mutusin harus punya dong gudang yang kayak proper. Maksudnya di kota wisata kan. Ya di komplek pergudangan itu ya. Supaya lebih bagus. Jadi saat itu saya bilang sama pemiliknya gitu. Saya nggak punya, saya niat untuk sewa. Tapi saya langsung bayar di depan semua, nggak bisa. Bisa nggak saya cicil per bulan gitu? Dikasih. Saking gitunya. Rezekinya ada ya di situ ya. Dia bilang, ya udah kamu sanggup berapa? Ya udah saya cicil setahun ya, dikasih. Baik banget sih salah satunya. Dan alhamdulillah selesai ketutup lah ya. Dan 1 tahun kemudian kita udah bisa cicil gudang di kota wisata. Beli itu? Iya. Cicil beli. Mantap. Cicil DP biasanya kan. Iya. Walaupun cicil 1% ya. Iya. Maksudnya dari tadinya sewa nyicil, jadi beli nyicil. Iya, walaupun cicil ya. Saya nggak bilang kita bisa langsung beli cash ya, karena kita bukan orang yang punya backup, privilege, uang langsung gede, gitu loh. Iya, backup duit gede gitu ya. Tapi yang penting kita mau memulai sih, kalau saya bilang. Oke. Nah kalau bicara kompetisi sendiri, ini kan di dunia jualan industri seperti ini kan nggak sendirian juga pemainnya ya? Ada banyak. Ada banyak. Apa yang membedakan Happy Play dengan yang lain? Yang membedakan kita sama Happy Play adalah kita one stop service dari desain, produksi, instalasi, sampai maintenance. Soalnya kita selalu menyelesaikan gini, mereka punya kendaraan beli di tempat lain gitu loh. Selalu kita bantu nyelesain, itu jadinya aslinya jadi customer kita. Ini gue punya tanah. Kadang mereka misalnya import dari Cina. Kadang itu banyak yang nggak compatible. Nggak cocok dipakai. Nggak cocok dipakai. Impor murah, tapi pas dipasang nggak cocok. Bukan impor murah lagi, akhirnya kosnya bengkak. Ya awalnya kan mereka beli karena murah kan? Awalnya murah kan? Tapi kan mereka nggak mikirin pengiriman barang. Wah ternyata barangnya kan gede-gede tuh. Ongkos kirimnya mahal. Belum lagi
Kalau kirim manpower dari Cina untuk pasang itu $100 per hari. Mahal ya. Manpower. Itu ada baru aja kemarin kejadian di customer kita, dia udah beli sekali sama kita. Ya biasalah, orang bule Beli sendiri dia merasa kurang ini. Akhirnya kemarin kontak kita lagi karena dia yang pegang kedua beli sendiri dari Cina. Akhirnya dia bang malah triple cost dari beli dari kita. Akhirnya dia calling lah, curhat lah gitu loh. Walaupun sedikit malu gitu. Udah tapi kemarin sempat gak beli lagi. Ya, tapi kan nggak apa. Customer juga full proses kan. Ini saya nih punya tempat nih, anggaplah. Saya pengen bikin playground kayak gini, ini bisa ya langsung konsultasi? Bisa. Bahkan kita bantuin sekarang untuk karena kita belajar juga kayak kita misalnya customer nih yang udah buka. Apakah semua sebagus yang aku bilang yang Padang dong? Sebulan balik modal, kan nggak semua. Ada yang jujur aja, ada yang balik modal, ada yang agak lama, itu juga kadang sempat kita riset loh. Yang biasa kita belajar untuk empati, kita tanyain customer kita yang udah eksis berapa, yang ini berapa, problem mereka apa, gitu. Dan yang terbaru fasilitas dari Happy Pay adalah kita bantuin riset market. Kasih mereka di sekitar ini ada beberapa kompetitor, daya beli masyarakat berapa, ada berapa sekolah yang nanti kita ajarin marketingnya. Jadi bukan hanya urusan bangunnya juga, tapi market risetnya dibantu juga. Iya, bantuin market riset sampai kita edukasi cara operasional. Ini berarti after sales ya? Kita ada kelas bisnis playground. Kelas edukasi. Karena gini, banyak pebisnis itu, maksudnya, saya punya tempat buka playground, ya, itu banyak dialami lah untuk bukan hanya bisnis playground ya, mungkin dialami oleh pebisnis yang lainnya juga. Pikirnya yang penting punya tempat, modalin jalan aja gitu. Padahal kan banyak yang mau diurus dari marketing, dari operasional, SOP-nya gitu loh. Ketika ada yang tempatnya udah oke, tapi problemnya karyawannya jutek, menyebabkan customer kapok untuk balik. Betul. Itu salahnya kita atau apakah nggak bisa, tapi kita bantuin untuk mengedukasi customer kita. Berarti ini ada training khusus setiap bulan atau kayak gitu untuk mengedukasi orang? Bahkan setiap Kamis kita boleh ada tanya jawab untuk customer kita apapun problem mereka. Online atau? Online. Jadi karena customer kita udah tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dan sekarang proyek baru kita juga masih pasang di Papua, Timika. Dan bahkan kita udah ekspor juga ke Flores. Mantap. NTT juga ada. Ekspor. Ini tim berangkat langsung kayak ke Papua, berangkat ke Papua pasang? Iya, pasang. Kecuali kalau mereka nggak minta pasang, ini yang ke Papua pasang ya? Pasang, iya. Dibantuin pasang ke sana? Iya. Dan kita udah bikin cara efisiensi hanya dengan 2 orang aja bisa pasang. Jadi nggak terlalu mahal juga. Gitu. Kita karena kan problem orang ongkosnya kemahalan apa. Bahkan ini saya lagi bikin lagi kok playground kecil, bahkan nggak usah kirim orang kan. Dengan buat instruksi mereka bisa pasang sendiri. Tapi sebenarnya mereka kalau mau pasang bisa sendiri, tapi kalau untuk market Indonesia masih maunya full service, mau terima beres kan. Ya, karena emang biasanya kayak gitu. Kebiasaan kalau di luar kan kebiasaan beli sendiri, pasang sendiri. Ya, kayak IKEA gitu, tapi kita sebenarnya udah coba bikin manual instruksi atau apa, tapi Indonesia masih belum terbiasa untuk pasang sendiri. Mungkin nggak yakin aja kali ya. Bisa nih gua setting, tapi daripada jadi berantakan nanti lebih pede, udah deh. Kita toleransi biayanya masuk nih, udah gas. Daripada salah setting kan lebih berantakan lagi, mungkin kayak gitu. Makanya sekarang yang terbaru, price list kita yang terbaru itu di luar ini memang kita exclude pemasangan karena supaya customer itu punya choice. Punya pilihan kalau dia merasa dia bisa pasang sendiri, karena makin banyak proyek kewalahan juga di instalasi. Kita sekarang udah 12 tim yang pemasangan. 12 tim? Berarti kalau 12 tim berarti tiap hari sibuk nih ya kan? 12 proyek yang kadang berjalan bersamaan logikanya. Jadi makanya kenapa kita buat supaya customer juga bisa mandiri untuk
pemasangan untuk proyek yang kecil ya. Kita ada kategori sih. Yang kecil itu bisa mandiri untuk pasang. Tapi kalau yang besar masih kita karena itu lebih complicated. Jadi ini simpelnya gini kali ya Bu Erlina. Ini gua mau bisnis playground. Ini gua ada tempat di mall atau satu. Kalau sekarang kan banyak tuh tempat-tempat wisata. Ya kan? Tempat wisata tinggal ngomong aja, Bu Erlina ini opsinya apa, diskusi nanti dibikinin. Iya. Oke, cocok, deal, bikin sampai dipasang selesai gitu. Iya. Bahkan ya kalau misalnya nggak bisa develop timnya, kita ada jasa training. Nah sekarang pertanyaannya. Itu salah satu keunggulannya kita ya. Iya. Makanya kita punya filing customer itu hampir 80% itu yang di bisnis playground. Apa? 80%? Semua yang di bisnis playground. Membuka bisnis playground, membuka bisnis wisata gitu loh. Tempat wisata. Nah ini kan banyak yang bikin kayak gitu. Itu jenuh gak sih kondisi marketnya atau gimana? Indonesia itu masih luas loh. Punya berapa, bahkan kita nyasalnya yang kabupaten. Daerah. Sekarang ya, secondary town itu cukup tumbuh. Bahkan sangat tumbuh banget saat zaman pandemi loh. Pandemi kan nggak boleh kumpul orang main. Tapi kayak waktu pandemi proyek kita justru banyaknya yang di Kalimantan, Sulawesi gitu. Justru jalan gitu ya. Kan kalau kita kan berpikirnya nih kalau lagi pandemi ini harusnya nggak jalan. Waktu pandemi aja ada yang di Sulawesi, customer kita ada yang buka sampai 3-4 cabang. Gitu. Mungkin karena BP yang 1 bulan itu kali ya. Wah ini 2 bulan nih, oke nih udah balik modal nih, gaspol terus. Karena ini bisnisnya bisnis jasa ya kalau playground itu jatuhnya ya? Iya. Nah untuk keamanan sendiri ya, untuk memastikan keamanan apa yang dilakukan biasanya? Kita biasanya ya ini ngukur ya, testing, dan kita kan di tes lab juga. Kan kita asal nih bawa sampel. Jadi biasa standar SMI ada standar keamanan strukturnya, keamanan bahan bakar, keamanan zat kimianya, fitur-fiturnya. Bahan yang dipakainya itu ada pengukuran standarnya. Iya. Sama playgroundnya satu set dikirim. Tapi tetap inilah testing dulu di workshopnya kita, di pabrikasi kita. Setiap ada pembuatan mana yang kurang, mana yang kayaknya ini apa. Karena saya selalu edukasi ya, keamanan itu nomor 1. Nah sekarang kan banyak lah yang bikin playground. Gimana caranya biar tetap eksis gitu? Biasanya apa yang direkomendasikan? Kan biar ini kan kita ngomongin bisnis kan? Bisnis orang yang mau buka playground supaya tetap eksis ya, mau nggak mau upgrade. Supaya nggak jenuh? Jenuh gitu loh. Dan banyak orang yang membuka, misalnya dia udah satu itu, makanya kadang kita kasih edukasi lagi. Yang biasa mereka udah happy, kebiasaan ya. Begitu udah dapat balik modal, dihabisin uangnya. Gak dipakai investasi. Jadi itu jadi materi edukasi kita, namanya budgeting. Dari keuntungan kamu harus dong 10% sampai 20% untuk dialokasi untuk budgeting untuk regenerasi peralatan, maintenance, bahkan ganti baru beberapa peralatan. Supaya apa? Nampak baru terus. Saya akan bilang memang bisnis kita itu ada beberapa yang cepat balik modal dan cepat ini kan, intinya adalah tetap upgrade. Iya, saya kan suka dan kita juga, ngasuh anak ya. Di Happy Play juga setiap tahun kita upgrade. Misalnya ada mainan baru, kita ke luar negeri. Bahkan kayak saya ke London aja carinya public playground. Ke UK. Jalan-jalannya Jalan-jalannya ke public playground untuk benchmark public playgroundnya orang gimana. Pabrik itu berarti yang bikin playground? Iya. Kok bisa masuk ke sana pura-pura jadi buyer? Iya, jadi distributor. Saya pengen beli buat ke Indonesia, pengen lihat tempat. Iya, dibawa keliling kita supaya lihat cara mereka develop produknya, cara kerja mereka gitu. Tapi terus terang kalau di Cina ya, kok Cina kan pabrik juga banyak. Cina berantakan. Lebih berantakan. Bahkan waktu saya ke UK, itu pabriknya orangnya sedikit loh. Di UK? Kan mahal manpower di mereka kan? Manpowernya. Dengan tim sedikit bisa, tapi enak, mereka punya ini sistem barcode dan ini. Saya lagi mau pingin evaluasi bisnis proses kita juga sih.
Oke, oke. Oh, jadi Manpower sana mahal, jadi di London ya? efisiensi banget. Iya, iya. Bukan di kota London ya, agak pinggiran juga lah. Ya kan nyari yang murah juga Kayaknya kan, di, lahan gede gitu sama. Di apalah, Lakeview sana. Oh, jadi Bu Erlina, ini kita ngomongin bisnisnya. Ini untuk Kata belajar. orang Jerman juga pregonnya bagus. Saya mau pergi ke sana Brandsmark Iya. juga. Jadi ini sebenarnya Kalau saya jalan-jalan. keliling mau kemana, kadang cari pabrik pregon sekitar. Kunjungin yuk gitu loh. Jadi ini sebetulnya jalan-jalan tapi dibalut kunjungan bisnis. Jadi bilang ke perusahaan sendiri kan ya. Ini ada kunjungan bisnis sambil jalan-jalan. Ya atau jalan-jalan ya sambil kunjungan bisnis kan. Jadi artinya memanfaatkan itu juga ya Bu Erlina ya. Jadi sambil jalan-jalannya ada, ya kan bisnisnya juga, belajarnya juga ada. Momentumnya dicari sekalian ya. Enggak lah, kadang kita ketika keluar belajar banyak ya. Culture-nya negara orang. Jadi biar selalu up to date ya. Itu yang dilakukan oleh Happy Play ya. Artinya untuk selalu up to date dengan untuk industrinya, berarti belajar keluar salah satunya. Iya, Brandsmark keluar negeri. Kayak setiap tahun itu kan di Cina sendiri ada pameran ya, setahun 2 kali. Ya. Setiap pameran saya pasti ikut pergi lihat. 2 kali tuh. Dulu sempat 2 kali, tapi sekarang tinggal sekali. Yang tergede itu kayak di Shanghai Toys Fair, itu kan banyak pregon-pregon juga, banyak mainan anak, lagi tren apa gitu loh. Oh, dan ketika tren itu di picture-nya diambil, terus dibuat lah di Indo. Biasanya gitu, bahkan ya beli prototipe beberapa lah. Oh, beli, kirim. Mana yang kita bisa bikin nggak di workshop kita. Oh, ini bikin sendiri di workshop ya? Luar biasa dari. Soalnya kalau barang pregon kan gede ya. Oke. Ada nggak yang kita import? Ada beberapa part yang memang butuh molding. Oke, daripada bikin molding sendiri mahal dan tren itu kan cepat berubah. Oke. Kalau marketnya Cina kan beda, dia kirim ke seluruh internasional. Dan kan market kita kan di Indonesia. Dan setiap tahun itu kan trennya bisa berubah. Gitu loh. Jadi kok ada playground baru lagi, kalau nggak update itu ketinggalan zaman jadinya ya. Iya. Berarti bisnisnya inovasi terus ya. Kayak ini nih, ini apa nih? Ini salah satu buku produk terbaru kita, Ya ini dari tadi dipegang nih, belum dilihatin. Ini juga inovasi terbarunya kita. Apa nih, Cipung Abubu? Kita kolaborasi dengan Rans Animasi. Nih. Sama Cipung berarti ya? Iya. Nah, bahkan bisa apa nih? Ini berbeda ya dengan mainan yang tadi. Sekarang ke industri ini. Oke, gimana nih? Nah, tes. Ini jadi bisa bersuara Sobat Kang Ridwan. Jadi ini mainan buku, harganya affordable, bisa bersuara. Nah, selamat datang di rumah Cipung. Bahkan udah 2 bahasa dan hanya setipis ini loh. Iya, ini tipis banget ya. Sorry nih. Saya pegang nih. Ini nih, tipis banget tuh. Makanya kita namakan bukunya buku ajaib. Buku ajaib Cipung yang kertasnya udah premium. Ya. Selamat datang di rumah Cipung. Semak. Rumah guru. Semak. Ring basket. Ini suaranya suara Cipung atau bukan? Ya, suara Cipung yang suara dianimasi. Cipung. Oh, oke. Yang dianimasi ya. Pohon. Oke. Udah tuh 2 bahasa. Cipung's father. Cipung Father. Jadi bisa 2 bahasa dan dalam satu buku ini anak-anak bisa belajar lebih dari 800 Kata ya. Jadi kita memang targetnya About color and alphabet with Cipung. bisa belajar color, bahkan ada belajar musik. Ini ada yang musik piano. Nah nih, transportasi. About city and vehicle with Cipung. 800 kata ya, banyak ya. Buah-buahan. Oke. Nah ini musik, bahkan ada musik. Get to know about music instrument with Cipung. Jadi bisa main piano juga di sini. Oke. Nah dengan do re mi di sini. Let's get to know about this. Let's get to know about beach and sea with Cipung. Let's get to know about music instrument with Kok jadi gini, Bu Erlina bisnisnya? Maksudnya ini inovasinya berarti? Enggak, ini inovasi ide dari tim kita juga. Oke, karena masih satu apa ya, happy play kan, iya, untuk ini, bermain. Saya mau ceritain dulu. Kenapa bahwa kesini gitu? Kenapa kesini ya? Saat pandemi sebenarnya, produk kita kan sempat 1 bulan 3. Semua orang pasti masih ingat ya. Iya. Bulan 3
tiba-tiba pemerintah umumin Iya. semua blok Ah. Iya, pembatasan itu, PPKM itu apa? omset kita drop hampir 80%. 80%. Tinggal bahkan kok sudah tinggal 20% gitu loh. Iya. Nggak ada omset, nggak ada apa, sedangkan kita punya tim saat itu udah 50-an orang, 60 orang tim yang harus dikasih hidup. Jadi saat itu bingung juga apa sih yang bisa saya lakukan. Akhirnya memang saat itu saya belum pernah nyentuh yang namanya E-commerce, oke. Shopee, Topet nggak pernah nyentuh. Yang biasanya memang kita jualannya di B2B langsung kan, B2B, langsung. biasanya kita mainnya SEO sama Google, ya website sendiri. Saat itu saya baru memang ada Shopee, tapi Topet pernah posting tapi nggak pernah dikelola. Saat itu akhirnya saya tanya apa sih yang bisa saya buat. Itu saat bulan puasa itu tim kan udah mulai pulang tuh karena takut pembatasan kan, nggak bisa pulang kampung dan proyek lagi nggak ada. Tim semua pulang, akhirnya saya ya biasalah nyari apa sih yang bisa saya buat, apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat sekarang. Saat itu juga kita luncurin pelosotan anak playhouse ya untuk anak-anak di rumah. Oke. Nah, memang starter pertama itu kita import ya. Saya import 1 kontainer, saya posting di Shopee Topet, seminggu habis. Laku ya. Iya, karena orang di rumah semua ya. Iya. Berpikir keras kalau pengusaha ya, lagi kayak gitu mikir lagi. Yang penting bisa survive dulu kan. Kita kan mikirin loh. Kalau ini saya udah prediksikan katanya pembatasannya cuma sebulan. Tapi saya udah bilang sama suami, ini nggak bakalan cuma sebulan. Ini bakalan lama. Kita nggak tahu sampai kapan. Dan kita nggak tahu apakah akan ada lagi atau nggak yang seperti ini. Iya, gitu loh. Kita harus maksudnya cari solusi lah, gimana supaya bisa survive kan. Makanya bikin ginian. Salah satunya buat nanti kalau ada terjadi lagi masih bisa jualan langsung ke konsumen. Jadi akhirnya kan jualan di Shopee Topet. Jadi setelah pasca pandemi itu kan orang jualan di Shopee Topet itu juga kompetitifnya udah cukup banyak lah. Dan mungkin yang jualan di e-commerce sekarang juga ngalamin kan. Jadi salah satu ide dari tim kita, saatnya kita bangun branding gitu loh. Jadi produk anak-anak. Oke, ketika bangun branding, siapa sih yang bisa kita collab? Salah satunya kalau artis yang nomor 1 di Indonesia siapa ayo? Ini Raffi Ahmad. Ada nggak anaknya yang di bawah 5 tahun? Akhirnya kita kontak dan mereka juga lagi nyari produk anak-anak, jadi kita kolaborasi. Bahkan ada yang seperti ini ya? Iya, menjelang puasa, ya kan kita perlu banyak doa kan? Ya. Kita ada produk. Itu bahkan, 1 lembar gitu ya? Iya, 1 lembar. Doa Sobat Cipu. Nah, doa sehari. Jadi puasa waktu Ramadan atau bahkan bukan Ramadan, setiap saat doa itu kan penting. Itu bisa dipijat juga ya, sama ya berarti kayak tadi? Iya, doa sebelum tidur. Doa bangun tidur. Bismillah. Ini kecil ya? Tipis ya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Hai Sobat Cipu. Panjangan. Anak-anak bisa belajar doa, belajar membaca, gitu loh, secara mandiri dan nggak terpapar juga dengan green screen kan. Sekarang kan anak-anak doyannya main handphone. Jadi anak-anak ini juga bisa beraktivitas lah dengan produk-produk dari kita. Ya, dan ini tipis ya. Yang biasanya poster, daripada poster nggak bisa bicara, kalau misalnya emaknya sibuk gitu loh, orang tua yang sibuk, yang nggak bisa, masa sibuk deh gitu kan. Ini tinggal pijit udah bisa ikuti kan. Bedanya apa? Kan ada yang jualan juga di luar sana yang pakai audio kayak gini ya? Biasanya mereka audionya di samping. Oke. Dan ini kita langsung di kertasnya. Oh, itu yang bikin beda ya. Jadi kita langsung sentuh. Bahkan dulu ada yang zaman-zaman pakai
pen loh. Ya, yang pakai pen. Itu aja mahal banget kan? Saya ingat anak saya pernah beli. Ini kisaran berapa nih? Ini 299. Oke, itu belum Untuk harga promo ya? Iya. Kalau boleh kunjungin kita di Shopee juga ada. Oke. TikTok juga ada, Happy Play Toys. Oke. Itu kalau itu yang di belakang kayak gitu? Iya, ini belajar Hijaya ya. Ya, itu berapa harganya kayak gitu? 99.000. Oke, jadi anak-anak langsung bisa berinteraksi ya. Yang bukan hanya poster biasa. Poster biasa aja harga bahkan 30-50 ribu ya. Bahkan Oke. ini posternya bisa bicara. Oke. Namanya kita poster ajaib Cipu. Oke, terus kalau nggak salah tadi kita sempat ngobrol ya. Ini kalau orang-orang yang mau bikin yang seperti ini pun bisa ya? Bisa, kita terima juga. Oke, nanti kontak aja lah Happy Iya. Play ya, yang tadi ya. Kontak aja Happy Play. Bahkan misalnya mau custom nih bisa. Oke, keren ya. Jadi artinya ini inovasi juga dari luar ya, Iya. dibawa ke Indonesia. Let's get to know about music instrument with Cipu. Jadi ini anak-anak bisa belajar musik. Nah nih. Kalau ini belum ada ya berarti yang kayak gini di Indonesia? Ada tapi nggak sekompleks kita. Hmm. Mereka biasa import langsung dari Cina. Oke. Yang produk kualitas kertasnya juga Kurang lah. kurang. Oke. Dan misalnya belajar Arab nih, Nah. Arabnya juga masih Arab gundul gitu loh, nggak ada. Oke. Kalau kita kan dua bahasa. Oke. Yang udah memang kita desain untuk masyarakat anak-anak Indonesia. Bu Elina ini kan inovasi ya. Kalau ini Bu Elina lebih belajar ide-idenya ini lebih belajar cari sendiri sama suami, sama tim ya juga tentunya. Atau memang oh ini gua nih ada arahan dari mentor dan lain-lain. Atau lebih kayak gimana biasanya Bu Elina untuk inovasi seperti ini? Kadang ini pingin aja ya. Dari tim kasih ide. Oke. Ya udah kalau mau bikin ya udah ngegas aja. Oh ide kadang dari tim, udah gitu nanti dielaborasi sama Bu Elina dicari lah Iya. sumber-sumbernya kayak gitu. Oke. Nih, saya pengen nanya ini kita ngomongin bisnis ya sekarang Bu Elina. Bu Elina kan bisnis kayak gini kan nggak instan juga ya, prosesnya panjang. Ini untuk bisa tumbuh seperti ini gitu. Itu sering belajar apa gimana Bu Elina? Kalau belajar itu wajib ya untuk seorang pebisnis ya. Iya. Sedangkan sekarang aja perkembangan zaman ya dari pandemi nih, itu kan memaksa kita untuk online. Ya. Bahkan mau bilang ya, IG, TikTok, Happy Play ada itu saat pandemi. Saya mulai aware gitu, kayaknya ini orang udah mulai online semua, Iya. sosmed. Yang saat itu saya enak dengan zona nyaman, biasanya main SEO doang. Iya, Gitu. iya. Kayaknya perlu main di sosmed juga, Iya. akhirnya bentuk tim digital, main ads. Dan sekarang kan yang terbaru juga AI ya, Iya, iya, untuk betul. mempercepat produktivitas kan. Iya, Dengan ada betul, AI nya, edit konten video Lebih 1 cepat. menit selesai ya. Iya. Ketika dia udah tahu patternnya kan. Ya kalau cara malasnya pakai AI gitu. Bahkan kita sekarang udah mau apa-apa, anak saya bikin tugas aja udah tanya ChatGPT. ChatGPT. Kebantu ya? Anak saya mau bikin apa langsung tanya ChatGPT. Kita aja kalau apa-apa udah mulai tanya ChatGPT kan. Iya. Ya, jadi ini Sobat Kang Ridwan nih, kalau belum tahu, Bu Elina ini tukang belajar juga aslinya ya, sering training. Kemana-mana lah mau training apa. Iya. Karena pertumbuhan itu pasti, karena kita bahkan sebenarnya di tempat training pun, walaupun kita nggak dapat masa imunnya ini, tapi selalu dapat inspirasi dari sesama teman pebisnis loh. Oke. Kayak kemarin, walaupun saya baru kemarin aja, saya ke Tasik. Oke, ngapain kita Sek? Belah durian enggak lah. Biasa Beradil. ke kebun durian sekalian belajar. Oke. Yang dia punya ternak Shopee. Shopee? Toko Shopee. Ah. Punya 300 toko Shopee dan affiliate. Buset, banyak amat ya? Ya, keren. Dan dia lagi mau targetin 1000 toko Di Shopee? by affiliate ataupun dropship apa gitu loh. Di Tasik ini orangnya? Di Tasik. Kenalnya dari komunitas atau dari training? Iya, di komunitas baru kemarin saya berangkat. Oh gitu ya. Kan kita Cuman juga di komunitas yang sama ya. Iya. Apalagi ini bentar lagi di Januari ya. Pesta apa wirausaha. Iya, kita ada Pesta Wirausaha Nasional kan di Januari. TDA ya, kita di komunitas TDA juga. Iya. Saya mau Bu Elina Dan ketemu salah satunya TDA. mungkin teman yang ingin datang, kita bantuin promosi ya. Iya. TDA itu ada playground juga.
yang bawa anak boleh ke Oh, nanti ada playground? Iya, jadi misalnya ada yang dari luar kota, worry ini pusing, anaknya mau dikemanain, kan banyak juga di TDA itu kan UMKM ya, Iya, mereka iya. anaknya nggak bisa tinggal apa, jadi udah ada tempat playgroundnya juga. Wih, mantap. Mbak Elina, ini mau tanya nih, ini kan kita ngomongin pertumbuhan bisnis, kan Bu Elina pertumbuhan bisnisnya lumayan cepat lah. Lumayan, atau cepat? Kalau saya bilang nggak tahu ya, nggak pernah bandingkan gitu loh. Kalau Oke. mau bandingkan yang lebih cepat pasti ada. Oke, nah, Kalau mau bandingkan yang lebih lambat pasti ada. Oke. Jadi bagi saya adalah semua proses itu dinikmati. dinikmati dan disyukuri. Oke, mantap. Karena kita nggak bisa banding gitu loh. Betul, betul. Kalau banding anak sekarang, zaman sekarang ya, yang baru bisnis udah puluhan M, Lebih cepat bulan lagi. itu lebih keren lagi, setahun 2 tahun, kita puluhan tahun kayaknya telat juga kan. Oke. Gitu loh. Jadi kalau mau banding ya kita masih kalah lah sama yang Iya. anak-anak muda. Tapi kalau dibanding, kalau ada yang lebih cepat bisa jadi lebih Yes, cepat. betul. Nah, pertanyaan saya Kayak lebih ke bilang, gini. Kalau cepat itu mau bandingkan dengan siapa Iya. gitu. Jadi segera itu punya proses masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan saya gini, Bu Elina. Ini kan untuk menghadapi pertumbuhan bisnis, apa yang Bu Elina lakukan supaya tim juga ikut tumbuh? Biasanya. Ini, saya belajar sesuatu, misalnya kadang kan sharing ya, pertumbuhan itu setiap hari. Oke. Yang gini, bahkan waktu awal-awal saya bisnis, kita targetin nggak banyak-banyak. Yang biasa orang, oh startup itu 100 kali lipat, 200 kali lipat. Akhirnya ketika nggak siap, malah operasional berantakan kan. Oke. Itu saya jadi setiap bulan itu misalnya kita mau tumbuh 10% Ya. atau 20%. Coba kali, faktor kali 20% setiap bulan. Akhir tahun berapa ratus persen? 100% lebih dong. Itu yang kita lakukan setiap tahun. Jadi Jadi secara bisnis tim juga nggak kaget gitu loh, nggak kaget, dan 1 tahun udah meningkat 100% lebih, dan tahun kedua begitu juga 20-10% setiap bulan. Itu yang jadi faktor, yang penting konsisten kan. Kalau 10 tahun kan kalau dibandingkan 1 tahun pertama udah berapa ratus persen. bentar, kalau Gitu loh. ini saya ngomongin pertumbuhan Jadi bisnis. saya nggak mau jadi orang yang ekspres tapi secara tim nggak siap, operasional berantakan kan. Oh. Itu yang banyak terjadi kan. Nah, ini kita ngomongin pertumbuhan bisnis ya. Kalau orang lain kan ngomongin pertumbuhan 1 digit atau 2 digit kan, ada 10%, 20%. Ini bisa 100% ini pertumbuhannya Setahun. setahun. Iya, kita pernah rekor 100%. Wih, mantap. Ini langsung Tapi dengan double ini ya, income. dengan ngerti nggak? Sebulan itu bertumbuh 5. Iya, iya, Yang iya, iya. penting konsisten lebih baik daripada kita udah tumbuh ratusan persen bulan depan nggak ada. Oke, makanya Itu yang perlu saya- diembangin tim ya. Itu yang saya ajarin oleh tim, bahkan itu jadi self talk-nya untuk semua tim kita. Kita ada namanya credo. Oke, credo ya. Credo, di credo kita salah satunya aturannya mereka ada ketika ada masalah, apa sih yang bisa saya jadi solusi supaya semua tim itu juga bisa kasih solusi. Ketika setiap pagi mereka wajib apa yang bisa membuat saya bertumbuh setiap hari. Betul, Karena betul. itu saya ajarin, karena itu self talk-nya saya. Iya, iya. Credo card owner kasih ke karyawan. Ini yang jadi self talk-nya saya bagikan ke Iya, iya, iya. karyawan gitu loh. Kita dibantu orang yang sama kayaknya. Iya, 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 iya. Itu credonya kita juga. Ya, ya. Tapi kan kita udah adjust dengan value-value-nya saya. Yang saya biasanya praktekin di diri saya praktekin ke tim. Oke. Oh, jadi Supaya ada mereka- credo card itu ya? Yang setiap pagi mereka wajib baca, bahkan ada briefing media. Briefing media. Oh, itu briefing media dibarengin sama credo card suruh baca? Iya. Tapi kan nggak setiap hari baca semua. Yang penting setiap hari baca 1. Dan Ya, ya, ada ya. game-game Ya, ya. setiap bulan. Betul, betul. Yang Diatur lah ya, hariannya yang diatur. membuat kita tumbuh itu adalah culture-nya kita. Ya, ya, Dan ya. salah satu culture-nya kita ya bertumbuh. Iya, iya. Dan culture itu bukan hanya tulisan aja ya, tapi gimana caranya bisa diimplementasi. Eksekusi. Itu PR yang penting terbesar. kan. Itu juga masih challenge. Walaupun proses ya, saya nggak akan bilang tim kita itu perfect, tim kita itu ini. Tapi saya bilang nggak ada orang yang sempurna. Betul. Kita bisa melakukan kesalahan, termasuk diri saya. Tapi ketika ada kesalahan, kita nggak nyari kambing hitam, nggak nyari siapa yang salah, tapi punya mindset gimana kita cari solusi.
Ketika kita bisa menjadi solusi bagi orang lain, itu adalah peluang. Orang bilang apa? Visibility, misalnya solusi dan profitnya belakangan kan? Dan itu adalah value. Ketika kita bisa menjadi solusi bagi orang lain, ya yang lainnya ngalir aja kan? Betul. Jadi gimana caranya ini culture ini bisa diterapkan ya? Karena itu yang menggerakkan perusahaan ya. Ya, walaupun nggak, saya disclaimer ya, walaupun kita masih proses ya. Iya. Kan nggak ada, sampai perusahaan besar juga semuanya proses, nggak ada yang sempurna. Kadang orang bilang, oh kayaknya udah sempurna. Saya bilang, yang sempurna itu kayaknya hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Nggak ada yang sempurna. Kalau namanya bisnis ataupun hidup itu semuanya adalah Tapi proses dinamika. yang penting kita satu hal yang kita pelajari bahwa kita berproses terus gitu. Hari ini kita begini, besok lebih baik, besok lebih baik. Ketika bertumbuh setiap hari bertumbuh sebulan udah berapa? 1% aja. Besar. Asal konsisten. Iya. Itu yang terapkan, bahkan jadi mindsetnya inilah, grow mindset lah. Salah satu onboarding kita grow mindset. Oh, grow mindset ya. Diajarin ke tim gitu. Kita nggak bisa bilang, oh saya hari ini hebat. Itu stuck kan? Iya. Fix mindset itu. Fix mindset. Atau saya nggak bisa. Itu fix kan? Tapi bagaimana saya bisa belajar? Bagaimana supaya yang sekarang saya nggak mampu jadi mampu? Yang sekarang nggak bisa jadi bisa. Wah, ini keren nih. Ini sorry Bu Erlina. Bu Erlina di perusahaan sebagai apa posisinya? Ini kan kita punya posisi. Sekarang saya udah kebanyakan di komisaris sih. Komisaris. Oh, berarti teknis sudah amati. Ada tim. Jadi kalau kayak kemarin nih belajar tentang AI, ini kita satu kelas juga kan. Kasih ke tim gitu, lu belajar ini. Ini saya lagi mau, sekarang AI kan masih pembelajaran, tapi belum saya SOP-in. Ini saya lagi mikir untuk gimana nerapin jadi SOP. Biar tereksekusi. Ya tereksekusi kan. Ini kan masih proses belajar try dan error kan. Ketika try and error kan nggak bisa. Hari ini SOP-nya udah berubah sini, besok berubah lagi kan nggak bisa juga. Iya, saya setuju. Sampai saya lupa nawarin roti nih. Aduh, udah lapar juga. Iya, nyobain roti nih di penghujung acara. Boleh cobain yang mana? Aduh, ini pasti enak nih. Ya, dari namanya aja udah keren. Amor Cake. Amor Cakes. Apa sih artinya? Amor. Artinya cinta. Makanya kalau ya segala satu yang dari cinta pasti. Iya, dibuat dengan sepenuh hati. Kalau dulu saya yang bikin, Verena. Sekarang saya udah nggak bikin lagi. Tapi yakin semua juga dari cinta ya. Betul. Karena rasa cinta terhadap roti. Ini enak banget nih kayaknya. Baru ya nyobain produk saya ya berarti ya. Baru ya. Padahal udah sering ketemu ya, Verena ya. Ada coklat deh, ada coklat nih. Tisu, sorry, pakai. Saking enaknya. Oh ya, saking banyak isiannya gitu. Iya. Sampai coklatnya muncrat. Tapi teman-teman wajib nyoba, ini enak banget. Nah, siap. Ada di mana aja sih Amor Cake? Ada di Jabodetabek sama Sukabumi. Kalau dekat di sini di Villan Saindah ada. Dekat dari sini. Gitu. Ini lagi mau belajar go nasional kayak Bu Erlina. Udah nyampe Papua soalnya. Kita belum nyampe. Bu Erlina, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada tips nggak untuk Sobat Kang Ridwan? Boleh deh untuk para perempuan ya yang ingin punya di dunia bisnis gimana? Ini kan Bu Erlina nih perempuan nih, kok bisa gini? Nah, ada tips nggak buat Sobat Kang Ridwan? Mungkin gini, saya ingin membagi ya bahwa para wanita di luar sana mungkin kita merasa oh kita dianggap sepele, bahwa ibu rumah tangga itu cuma bisa ngurus rumah. Padahal kalau mau bilang ya, ibu rumah tangga itu adalah bahkan super woman ya, yang udah belajar misalnya ngurus rumah aja, mesti belajar manage rumah tangga, ngurus anak, bahkan ngurus suami juga. Itu udah manajemen banget kan. Bagaimana misalnya kalau kita bisa men-empower apa yang bisa kita miliki kembali, mengingat bahwa kita semua berharga, kita juga bisa kontribut di sela-sela gimana manage time, ya, semua terpenuhi, bahwa bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga, bisa juga mungkin bantuin jadi afiliator ya, salah satunya bisa jadi afiliator, jadi konten kreator, dan sekarang kan ada TikTok affiliate juga kan, Shopee affiliate yang bisa menambah income. Wah, ini cocok nih. Income di
teman-teman juga gitu loh, sebagai penghasilan tambahan yang ketika kita mau kebutuhan nggak perlu lagi minta-minta sama suami gitu loh. Mungkin suami untuk kebutuhan pokok, tapi kita juga sebagai wanita perlu dong mengekspresi kadang ada kebutuhan yang kita inginkan gitu. Iya. Yang ada kebutuhan yang ingin dipenuhi bisa dari tambahan ini. Tambahan tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Itu sih. Tapi kalau tambahannya Bu Elina bikin ginian ya. Ya, sukses selalu ya Bu Elina. Makasih banyak sudah mau sharing di sini ya. Makasih ya.